Kalau maju bibir bapak ketika kof, maka berarti bibir bapak menyong. Ya, coba akka, taruh dari sini. Ka, akka. Coba semua bapak, akka. Ketika baca kof nanti didorongnya jari bapak ke depan, berarti menyong bibir bapak. Ya. Coba lihat bibir Anda. Akka, akko. Didorongnya Pak, jadi bapak. Terdorong nggak jadi bapak ke depan? Nah itu. Baik. Kof bukan dari bibir. Kof di tenggorokan, di pangkal lisan. Akka. Standar bibir itu juga untuk kof. Akko. Jangan ak. Nah itu dia. Baik. Kalau dikatakan oleh guru saya belajar, itu ada huruf yang majuhul di situ. Majuhul tahu Bapak ya? Majuhul apa Pak? Majuhul tahu? Majuhul itu huruf yang tidak tahu. Dia ada huruf tapi tidak tahu. Ya, ada pengucapan huruf yang ada di situ tapi tidak tahu. Karena itu ada orang baca. Waktu awalnya tahun 2008 saya mengajar tajwid dulu, ada orang baca. Sekarang yang baca seperti itu udah ngajar sekarang. Ya, dia baca seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Karena dia tahu qaf itu tebal. Tapi salahnya mustaqim. Ada nyelip huruf waw di situ. Kalau guru saya mengatakan ada huruf yang majhul di situ. Dia ada huruf, tapi huruf apa enggak tahu. Mustaqim. Berarti ada qa tambah wim. Mustaqim. Seharusnya apa? Mustaqim. Baik. Lanjut. Terus. Baik, ini. Lisan atau lidah yang bagian berikutnya, sisi lisan. Sisi lisan. Ya, tapi lisan. Topi bahasa orang apanya? Orang Solo. Salah satu sisi lisan, salah cie. Salah satu sisi lisan atau dua-duanya sekaligus. Kalau salah satu maksudnya apa? Kiri saja yang lebih condong atau kanan saja lebih condong atau dua-duanya. Lisan sejajar dengan geraham atas. Salah satu sisi lisan kiri atau kanan atau sisi keduanya sekaligus sejajar dengan apa? Dengan geraham gigi atas. Ikut pipi di sini, Pak? Ikut pipi enggak? Enggak. Dalam kapan definisi ikut pipi enggak? Enggak. Ikut bibir? Bibir lagi. Ikut bibir? Ghaita. Ana talqin sekarang. Tolong Bapak ikuti. Ya. Ghairil maghdubi. Kalau dua ajar ya, menyong. Ghairil maghdubi alaihim walad. Bibir menyong atau tidak? Tidak. Asli ya. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba 1, 2, 3. Anda pengen bukti lah. Coba taruh jadi Bapak depan ini. Waladdallin. Dolin. Kena sorongan? Cak, abdo. Nah, itu dah. Lidah ya. Sisi lisan kiri atau kanan? Sebagian ulama ada menyatakan kanan lebih gampang. Bukan kanan saja yang angkat, bukan, tapi lebih condong kanannya, lebih condong kirinya atau dua-duanya. Kalau dua-duanya aman menurut lidah kita Indonesia mungkin. Ya. Penting kalau ujungnya menyentuh gusi di atas tak apa-apa. Tapi bibir tak boleh monyong. Cak, abdo. Abdu. Nah, ini wajib monyong karena lemah. Abdi. Abdi. Jangan abdi.
Ada orang baca ardi nanti fil ardi. Fil ardi. Baik. Berarti dot tidak ada kaitan dengan apa? Berhubungan pun dengan apa? Bertetanggaan dengan bibir enggak? Apalagi saudara. Ya. Huruf dot tidak bertetanggaan dengan bibir. Baik. Karena dari tadi kita belum menyentuh bibir. Belum menyentuh bibir. Lidah yang berikutnya, sisi lisan. Ujung dua sisi lisan untuk lam. Ujung dua sisi lisan. Maksudnya sisi lisan kiri kanan. Kan ujung sisinya ini. Ujung sisi lisan. Kemudian yang lebih dekat ke arah keluar ke mulut maksudnya yang dekat ke makhraj dot, yang keluar dari sana adalah huruf lam. Ujung sisi lisan itu nempel ke gusi atas. La, Allah, Allah. Mudah-mudahan Bapak yang udah tampil jadi imam sekarang tidak ada yang membaca lam itu lam alai. Itu nama saya di buku tajwid ada lam alai Pak ya. Lam alai, lam khunta, khunta tahu Pak? Lam bencong. Saya perhatikan lam bencong, tapi bukan lam bencong Pak ya. Lazi, alhamdulillah, itu lam alai Pak. Lam alai Pak, lam letoy, lam bencong. Kan itu mantul-mantul dia. Alhamdulillah, keluar lidah semuanya. Sekarang kan lam ini tidak lam. Allah. Allah. Nah, sekarang saya nuntut Bapak semuanya. Ucapkan Allah. Allah tidak ada berhubungan dengan lam. Bertetanggaan tidak ada. Apalagi bersaudara. Ya. Lam itu bertetanggaan dengan bibir tidak ada. Apalagi bersaudara dia. Allah. Allah. Dan Allah. Ya. Dan Allah nanti. Qul huwallahu ahad. Kalau ada macam nanti qul huwallahu ahad, berarti masih memakai bibir. Karena itu penekanan saya, lam tidak bertetanggan dengan bibir, apalagi bersaudara. Tidak makai bibir di situ. Mulut dia akan membuka, rahang dia. Allah. Seperti apa Bapak membuka la? Allah. 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 Nah, sekarang itu juga lebarnya mulut. Pangkal lisan naikkan. Allah. Lidah tetap di situ. Pangkal lisan naik. Allah. Nampak di gambar? Coba dilihat di gambar. Di bawah. Lam yang tipis, merokok itu tipis. Pangkal lisan tidak naik. Kalau lam tebal Allah, pangkal lisan naik. Kan ada bengkok belakang di gambar itu. Itu lam Allah. Allah. Antara dua itu bibirnya beda enggak? Enggak beda, sama bibirnya, sama terbuka normal saja. Pangkal lidah naik. Allah. Karena itu lam mainnya di lidah. Tempat mainnya di lidah, bukan di bibir. Ya. Berikutnya. Lidah ini yang paling banyak. Ujung lidah. Ujung lidah ya. Ujung lisan yang pertama, ujung lisan di bawah dikit. Innalladzi. Ya. Anna, ujungnya saja. Pinggir tidak. Karena itu nun sukun tidak akan pernah tebal. Ya. Nun sukun tidak akan pernah tebal. Apapun tetanggaan sebelahnya. Nah, istilahnya untuk lebih menggampangkan gitu Pak ya. Huruf apapun sebelumnya, huruf apapun setelahnya, apapun harokat dari nun, tidak boleh nun itu tebal. Ya. Kunna. Nah, kan itu tidak boleh nun tasydid itu bibir tidak boleh monyong. Kunna. Ya, kunna. Inna. Anna. Sama semuanya. Ya, apapun baris sebelum nun tasydid tadi, dhammah, kasroh ataupun fathah sebelumnya, lebar mulut sama. Anna, inna, kunna,
Cak. Ku. Kunna. Karena itu nun tasdid, selama nun tasdid itu yang dengung, bibir tidak boleh monyong. Betul ya? Itu nun. Karena itu kalau Bapak saya tanya mungkin udah tahu lah ya. Karena ini udah langsung tampil. Kalau saya mengajar di halakoh, saya tidak akan pernah menunjukkan makhrajnya dulu sebelum disuruh cari pakai Google Map. Ya cari sendiri. Tapi sekarang agak udah mulai kasihan saya. Kalau 2008 dulu saya suruh cari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Murid-murid pertama dulu saya ngajar, cari makhraj dot mana. 15 menit dan dapat dot, Pak. Kalau sekarang karena ada mulai kasihan sedikit, saya kesinilah. Ya, udah kasih tahu. Tadi apa? Diketik di Google Map dapat ini ya. Bukan Google Map di sini, bukan di HP. Ya, tahu dah. Belok kiri sedikit, belok kanan sedikit itu nun. Ada orang mengatakan nun itu ujung lisan dengan langit-langit. Bisa enggak ujung lisan dengan langit-langit, Pak? Enggak bisa ngomong nanti, Pak. Nah, innal ladzi. Salah, Pak ya? Ujung lisan digusi di atas. Innal ladzina kafaru. Karena itu penekanan itu Bapak, nun selama-lamanya ringan ucapannya. Nun selama-lamanya tidak akan pernah berat dia pengucapannya, ringan. Jangan ada paksaan itu, ya. Kedua yang berikutnya masih ujung lisan dan ujung punggung lisan. Ujung ini dengan ujung punggungnya. Dua-duanya pakai langsung. Dari ujungnya mundur sedikit ke belakang, masih ujungnya. Keluar di sana huruf ro. Ar-ra. Ro bukan huruf bibir, ya. Ro bukan huruf bibir. Ini banyak salah, terutama Indonesia. Ya, Indonesia terutama. Karena ketika anak sampaikan belajar oleh Syekh dari Mesir ini mengatakan di Mesir belum jumpai orang Arab membaca ro itu ro. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Karena ro monyong bibir, salah. Ca arro. Arro. Arri. Arru. Ru. Yang domah cuma bibir domahnya aja. Yang ro fathah tidak boleh monyong, ro kasrah tidak boleh monyong. Apalagi orang baca min syarri. Itu salah Pak yang itu. Min syarri ma khalaq. Syarri salah. Syarri. Ya, tipis. Nanti Anda akan nampak gambarnya. Kemudian yang berikutnya ujung lisan dengan pangkal dua gigi di atas. Turun sedikit daripada nun tadi. Yang keluar di sana ta. Ta-nya fusah Indonesia. Ya. Orang fasih Indonesia tidak pernah membaca ta itu sampai keluar pagar, Pak. Ya. Taman-taman, jangan digigit lisannya, Pak. Watini wa zaitun. Tidak ada juga, Pak. Seorang saya minta Bapak ucapkan spontan aja ya, tanpa disengaja. Tinju. Nah, keluar enggak lidahnya? Enggak. Itu ta itu, Pak. Tinju. Enggak keluar enggak lidahnya? Enggak, situ ta itu. Ya. Watini. Ta. Atta. Atta coba, Pak. Atti. Attu. Jangan tu. Sampai keluar pagarnya enggak boleh. Ujung lisan dengan pangkal gigi, berarti di belakang gigi di atas. Belakang gigi dua gigi kapak tu, Pak. Gigi di atas. Di tafsir apa namanya gigi kapak tu, Pak? Gigi kapak. Kapak tahu, Pak ya? Ya. Baik. To itu juga. To bukan bibir. Ya. Jangan to.
Ihdinas siratal mustaqim. Monyong dulu semuanya, Pak. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, tamam mustaqimnya, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak mundur-mundur bibirnya semua. Seharusnya dari awal sampai akhir enggak ada munyong bibirnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ati atu. Atta pa. Pangkal lisan naik. Nanti disifat insyaallah kan apa. Ini masih rumahnya Bro ya, belum caranya lagi. Nanti nampak. Jadi ta dal to satu makhraj. Ta dal to satu makhraj dia. Satu tempat, jangan dibedakan. Kemudian yang berikutnya ujung lisan ke bawah, belakang gigi di atas. Sa, assa. Nah, sad di mana? Bukan bibir juga. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Masih banyak orang baca seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Masih huruf sin yang ditebalkan. Assa. Bagaimana cara membaca sad? Ujung lisan tetap di sana, naikkan pangkalnya. As-sa. Bukan as-sa. Ya. Baik. Sad, zai, sin, satu makhraj. Ini berikutnya masih ujung lisan. Ujung lisan dengan ujung gigi seri atas. Yang keluar sana apa? Tha. As-sa. As-sa. Az-za. Allazi. Bukan allazi. Ya. Allazi. Zal. Kemudian apa lagi? Sa, dha. Nah, ini banyak orang Indonesia salah. Orang Indonesia, ya. Ca minaz zalimin. Banyak orang baca minaz zalimin. Apalagi orang Medan, minaz jolimin. Jolim mah gitu, ya. Jolim jadi jimnya. Jolim. Ya, Ajamnya Sumatera Utara. Nggak apa-apa lah ya, kena ras sedikit nggak apa-apa lah Pak ya. Tercungkil. Jangan minaz zalimin. Pakai ujung lisan dengan ujung gigi seri atas. Allah. Itu juga dia, cuma bedanya apa? Pangkal lisan naik. Allah. Bukan azzo. Huruf zo bahasa Arab enggak ada. Huruf zo bahasa Arab enggak ada. Baik. Lihat gambarnya. Lihat gambarnya ini. Ya. Makhraj nun. Lihat gambar persatu ya. Ini makhraj nun. Ujungnya saja, pangkalnya tidak ikut. Kalau pangkalnya naik di gambar ini, kalau pangkalnya naik maka tebal nun itu. Gambar berikutnya ini ro. Lihat. Ro mufakhamah ini ro tebal, Pak. Ro tebal ujungnya tetap di situ, pangkalnya naik. Ya. Ro tipis yang sebelahnya ujungnya saja ri misalnya, pangkalnya tidak naik. Ya. Ro ini jelimet, Pak. Agak payah. Kalau saya mengajarkan kalau di majelis tasbih, ro itu ibaratnya bagaikan bunglon, Pak. Ya, ro selagi sukun dia, selagi berbaris sama dia punya jati diri. Dia tidak pengaruhi oleh tetangga sebelahnya. Tapi kalau ro itu sukun ataupun disukunkan, dia bagaikan bunglon. Kalau coklat mejanya dia akan coklat dia. Kalau putih mejanya akan putih dia. Maksudnya apa? Ro kalau sukun dia dipengaruhi oleh tetangga sebelahnya. Awal atau akhir. Maka ro itu nanti akan apa? Banyak nanti pembahasan nanti masalah sifat. Jadi ro kalau tebal, pangkal lisan naikkan, bukan bibir yang dinaikkan. Ini gambarnya ro tipis yang sebelahnya. Pangkal lisan tidak naik. Berikutnya to dengan dal dengan ta. Lihat ta dengan dal, pangkal lisan tidak naik. Terus gambar berikutnya. Baik. Dal dengan ta. Ya. Dal dengan ta. Itu diperkecil gambarnya. Dal dengan ta. Hanya ujungnya saja. Ta.
Da. Pangkal lisan nak naik. Kalau to, pangkal lisan naik, bukan bibir yang dimonyongkan. Ya. Terus gambar berikutnya. Ini zal dengan sa, ujung lisan mendatar saja dia, tapi keluar sedikit. Sa, za. Dha mana ujung lisan itu juga, cuma pangkalnya naik. Dha, bukan bibir yang dinaikkan. Baik, ini sin. Terus gambar berikutnya. Ya. Terus sin dengan zai. Assa, azza. Sod bagaimana? Itu juga dia, cuma pangkalnya naik. Assa, bukan bibir yang dinaikkan. Ya, assa. Ihdinas sira. Jangan ihdinas syira. Apa syira, Pak? Ada yang baca situ? Ihdinas syiratal mustaqim. Apalagi bergandengan dia shin dengan sad. Ila fihim rihlata. Itu kasus tu, Pak. Ya. Shin dengan sad tak beda nanti. Tidak, kita serentak. Ila fihim rihlata syita'i was-sayf. Cak 1 2 3. Sama saja shin dengan sad, Pak. Ya. Orang baca ila fihim rihlata syita'i was-sayf. Antara shin dengan sad, shot sama. Ini shot. Sad, ya. Baik, berikutnya, gambar berikutnya, keterangan berikutnya. Ini baru bibir, ya. Keterangan berikutnya bibir. Kita selesaikan makhraj baru masalah sifat, baru kita istirahat nanti. Kita selesaikan makhraj dulu baru istirahat. Ngopi Bapak dulu, nambah kopi di gelas sudah habis kayaknya. Ya, 2 bibir. 2 bibir. Bibirnya 2 makhraj. 2 bibir ini hurufnya keempat hurufnya belajar, 3 hurufnya belajar huruf senyum, Pak. Ya. Bagian pertama adalah fa, ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Dalamnya, bukan di luarnya, ya. Sini ya. Baca F biasa, affa, fanta, atau fa, affa. Nah, ini orang Kampar kenapa? Alhamdulillah di sini tidak ada orang Kampar, tidak ada ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Tidak apa, nak live Facebook. InsyaAllah tidak marah orang Kampar, memang kenyataan seperti itu. Ya, anak mentes peserta baru tasin dulu. Di daerah-daerah Taratak sana, Taratak Buluh, kan orang Kampar ya, Kampar asli itu, Pak, asli, pakai shot, Pak, Kampar asli situ. Alam tarokai dari 80 orang yang mendaftar waktu itu, ada 5 orang yang enggak selamat fa-nya, lebihnya pa semuanya, bawaan asli, Pak. Anda tidak salahkan masalah daerahnya, karena udah logatnya, tapi harus diubah juga. Seperti Bapak harus merubah zai menjadi j tadi, Pak. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Kalau Bapak aman insyaallah. Affa. Ya. Ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Yang kedua bibir. Kedua bibir, makhraj kedua. Dua bibirnya ada 3 huruf. Ba dengan mim itu hampir sama. Ba dengan mim hampir sama. Bedanya mana? Di senyuman. Cak, Anda belajar, Anda melatih Bapak semuanya belajar senyum. Cak, senyum bibir rapat. Senyum tidak ada, itu tidak senyum, Pak ya. Itu senyum tapaso. Ya. Cak, senyum santai. Cak, sebelum senyum, Cak tutup bibir dulu. Cak, keluarkan suara sambil senyum. Tidak, sambil senyum, keluarkan suara. Belum pandai, Pak. Tidak pandai Bapak senyum. Tak. Sambil senyum, keluarkan sambil senyum itu, sambil rapat bibir itu keluarkan suara. Terserah, penting anak pengen mentas bapaknya. Cak, rapatkan bibir, tutup sederhana saja, lembut saja tutupnya, keluarkan suara. Tidak pandai, Pak. Tidak ijma' Bapak semuanya. Cak, ijma'
Kita ijma'kan senyum sekarang. Ya, kita senyumkan, kita satukan cara senyum. Itu mim itu, Pak. Mim tidak terpaksa, Pak. Yang tsumma latus'alun siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai hilang bibir ini enggak, Pak? Itu mim itu, Pak. Apapun tetangga sebelumnya. Dhammahkah dia, kasrohkah dia, fathah sebelumnya, mim seperti itu. Coba kita tes. Amma. Nah, udah pandai senyum ya? Amma. Imma. Yang ketiganya agak sedikit ya. Belajar senyum. Umma. Senyum seperti yang dua awal tadi. Amma. Imma. Dhammah sebelumnya seperti juga senyumnya, Pak. Umma. Bibir tidak boleh monyong. Ini bukan pengajaran saya, memang harus seperti itu. Amma. Imma. Umma. Karena itu mundurnya jangan mundur ekstrim. Ada mundur ekstrim, umma, jangan itu. Payah mundur apa? Amma, imma. Nah, kan santai Bapak senyum. Umma. Nah, seperti itu nanti. Apapun sebelum mim tasydid. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Tebal mim semuanya, Pak. Kenapa tebal? Lakum dinukum. Tidak boleh balik bibirnya. Seharusnya balik. Balik waliyadin. Kalau belum balik bibir apa? Suruh dia balik nanti. Ya.